The Trial of the Chicago Seven. Latar belakang di Chicago, Amerika pada saat berlangsung Perang Vietnam 1960-an, di era Presiden Johnson dan Nixon. Presiden Johnson yang diwarisi Perang Vietnam dari pendahulunya, memutuskan untuk menambah jumlah warga wajib militer untuk dikirim ke Vietnam, padahal saat itu jumlah korban perang makin bertambah di pihak Amerika. Protes di mana-mana berujung kerusuhan. Bahkan salah satu kerusuhan mengakibatkan tokoh kulit hitam Martin Luther King terbunuh. Film ini beralur maju mundur, jadi alur akan berjalan di antara pengadilan 7 tokoh pemuda di era Presiden Nixon dan kejadian kerusuhan sebelumnya di era Presiden Johnson. 7 tokoh yang menjadi sentral di film ini adalah Davis dan Hayden, pemimpin dari organisasi Perkumpulan Pelajar Demokrat, SDS. Jerry dan Abby, pemimpin organisasi PIES atau Organisasi Pemuda Internasional. Kemudian Dillinger, pemimpin dari TEMOP yaitu organisasi untuk pergerakan mengakhiri Perang Vietnam. Dan terakhir Weiner dan Froines. Dari organisasi kulit hitam yang sedang marah atas terbunuhnya Martin Luther King ada Bobby Seale, pemimpin partai Black Panther. Bagian pertama. Film dimulai dipanggilnya 2 orang jaksa federal, Foran dan Schultz oleh Jaksa Agung John Mitchell ke Departemen Kehakiman Amerika, 5 bulan setelah konvensi Partai Demokrat yang dimenangkan Presiden Nixon tahun 1969. Jaksa Agung John Mitchell ngomel-ngomel tentang kelakuan Jaksa Agung sebelumnya Ramsey Clark yang mengundurkan diri 1 jam sebelum pengangkatan dirinya menjadi Jaksa Agung. Dia menganggap hal tersebut tidak beretika, apalagi saat mundur. Clark mengacungkan jari tengah ke Mitchell. Mitchell menugaskan Schultz dan Foran untuk menggugat 7 orang ketua organisasi ditambah 1 orang Bobby Seale dengan tuduhan melanggar hukum federal bersekongkol melintasi batas negara bagian untuk membuat kerusuhan, maksimal ancaman 10 tahun penjara federal. Schultz protes bahwa hal ini akan disalahartikan masyarakat bahwa pemerintah membatasi hak berbicara kepada warganya. Tapi Mitchell nggak mau tahu, kerjakan sekarang. Siapa? Pengadilan pun dimulai, masyarakat menyambut dengan unjuk rasa. Tidak terima jika pahlawan mereka diadili oleh pemerintah atas tuduhan yang dibuat-buat. Pengacara pembela dari 7 orang tersebut adalah Kunstler dan Weinglass. Bobby Seale dari Black Panther tidak memakai pengacara. Di persidangan Davis sibuk membuat daftar nama korban warga Amerika YG tewas sejak mereka ditangkap. Dia bilang agar sidang ini selalu mengingatkan dia berjuang untuk siapa. Pengadilan dimulai, hakimnya adalah Julius Hoffman didampingi 12 juri dan 4 pengganti juri. Belum apaan Bobby Seale yang tanpa pengacara sudah mengacau. Setelah diperingatkan hakim, giliran Abby yang mencoba bercanda dengan hakim. Hakimnya sudah tua, mulai pikun dengan salah menyebut nama-nama. Bahkan ternyata sebelum pengadilan sewaktu pengacara Bobby Seale sakit, Bobby Seale meminta penundaan sidang, Hakim Hoffman menolak. Itulah kenapa Bobby Seale tanpa didampingi pengacara di pengadilan. Bobby Seale protes bahwa dia tidak mengenal 7 orang tersebut, dia tidak bersama mereka, hasilnya Seale didakwa menghina pengadilan. Saat istirahat berkumpul, mereka saling adu argumen tentang tujuan mereka berdemo, sempat memanas sebelum dilerai oleh Kunstler. Abby bilang kalau ini sidang politik, mereka sudah ditentukan bersalah sebelum sidang. Kunstler menjawab tidak, cuma ada 2 jenis sidang. Yaitu sidang perdata dan pidana. Tidak ada yang namanya sidang politik. Saksi pertama dihadirkan, pegawai administrasi pemerintahan bernama Stahl. Dia bersaksi bahwa Abby dan Jerry menemui mereka untuk minta izin untuk konser musik untuk 10.000 orang. Stahl juga bersaksi kalau Hayden dan Dillinger juga minta izin di hari yang berlainan untuk demo pada saat acara konvensi Partai Demokrat. Tetapi setelah Kunstler menekan saksi tentang laporan ke FBI tentang Abby, Hakim Hoffman membuat keputusan sepihak agar kesaksian Stahl dihapus dan diabaikan. Hakim Hoffman mengumpulkan para pengacara dan berkata bahwa keluarga juri nomor 6 dan nomor 11 telah diancam oleh Black Panthers, jadi mereka dibebas tugaskan sebagai juri. Kunstler sangat marah, karena dia tahu juri nomor 6 dan nomor 11 mendukung kliennya para Chicago 7. Kunstler juga curiga dengan kondisi medis sang hakim yang kurang stabil. Detektif Paul DeLuca dari kepolisian Chicago jadi saksi selanjutnya, dia bersaksi Hayden mengempiskan mobil polisi. Alur cerita kembali di malam saat sebelum kerusuhan, sewaktu Davis dan Hayden memergoki polisi yang membuntuti mereka. Davis takut jika polisi ini membuntuti dia ke rumah pacarnya Sarah Beth, kemudian Hayden ada ide agar polisi tidak membuntuti Davis yaitu mengempiskan ban mobil polisi tersebut. Sayangnya Hayden ketahuan oleh polisi, dan hal ini membuat massa berkumpul di polisi dan Hayden. Untungnya polisi melepas Hayden dan memutuskan untuk menahan Hayden keesokan harinya, agar menghindari keributan massa. Alur berbalik di persidangan, ada perdebatan panas lagi antara Kunstler dan Hakim Hoffman tentang Bobby Seale yang tidak didampingi pengacara, mengakibatkan Kunstler didakwa menghina persidangan. Persidangan berlanjut diisi oleh saksi-saksi dari pegawai kepolisian yang sebelumnya disusupkan menyamar di sekitar Davis, Hayden, Abby dan Dillinger.
Bahkan ada anggota FBI cantik Daphne yang disusupkan untuk dekat dengan Jerry. Dia bersaksi jika Davis, Abby, Jerry dan Dellinger memimpin 800 orang untuk demo ke polisi untuk memprotes penangkapan Hayden. Alur berbalik pada saat masa demo menuju kantor polisi, tentu saja mereka dihadang oleh pasukan polisi dengan pakaian tempur lengkap. Masa harus mundur, tidak boleh ada bentrok dengan polisi, dan disepakati untuk mundur ke taman. Saat demonstran sampai di taman, ternyata di taman mereka dikejutkan oleh lebih banyak pasukan polisi berseragam lengkap. Keadaan makin genting karena masa demonstran terjebak di taman tidak bisa kemana-mana. Keadaan akan jadi kritis karena bentrok bisa terjadi setiap saat. Di tengah situasi memanas, tiba-tiba ada seorang demonstran berteriak, "Taklukkan bukit!" Mengakibatkan massa langsung bergerak berlari menuju bukit untuk menyerang polisi yang sudah siap menghadang dengan senjata dan gas air mata. Bentrokan pun pecah antara demonstran dan polisi. Kembali ke persidangan, Daphne bersaksi jika dari 7 orang ini tidak seorang pun memberikan komando massa demonstran untuk melakukan penyerangan kepada polisi. Bahkan sebaliknya, mereka menyuruh massa untuk mundur. Keesokan harinya setelah sidang, Kunstler memberi kabar jika tadi malam teman Bobby Seale yaitu Fred Hampton ditembak mati. Situasi menjadi makin rumit. Seale sangat marah atas kematian teman satu organisasinya tersebut. Persidangan dilanjutkan dengan saksi yang menyudutkan Bobby Seale. Situasi menjadi tidak terkendali karena Bobby Seale berteriak-teriak di persidangan berbicara keras kepada hakim tentang Fred Hampton yang dibunuh. Akibatnya Bobby Seale diikat ke kursi dan diborgol, bahkan parahnya lagi mulutnya ditutup kain. Davis berpesan kepada teman-temannya sebagai solidaritas kepada Bobby Seale agar mereka tidak berdiri saat hakim berdiri untuk mengakhiri sidang nanti, agar menunjukkan solidaritas kepada Bobby Seale yang diborgol di pengadilan. Schultz mulai menaruh simpati kepada Bobby Seale dan meminta Hakim Hoffman untuk memisah sidang atas Bobby Seale. Hakim setuju dan sidang selesai. Sialnya Hayden lupa terhadap pesan Davis, dia berdiri saat hakim mengakhiri sidang. Di markas, semua berdebat tentang sidang tadi. Tapi tiba-tiba Davis memberi ide tentang membuat jaksa agung sebelumnya Ramsay Clark untuk menjadi saksi kunci mereka. Ide yang sangat bagus dan tidak pernah terfikirkan sebelumnya oleh mereka. Kunstler, Weinglass dan Hayden mendatangi Ramsay Clark. Ternyata Ramsay Clark sudah menunggu mereka. Dia setuju untuk menjadi saksi. Di persidangan, Schultz protes ke hakim bahwa mantan jaksa agung tidak boleh menjadi saksi di persidangan. Keberatan diakomodasi Hakim Hoffman dengan cara menyuruh semua juri keluar ketika Ramsay Clark bersaksi. Ramsay Clark bersaksi bahwa kerusuhan terjadi disebabkan oleh kepolisian Chicago sendiri, dan sewaktu Ramsay Clark masih menjadi jaksa agung dia telah menyelidiki tentang kerusuhan tersebut dan hasil penyelidikan adalah 7 orang ini tidak melakukan persekongkolan untuk melakukan kerusuhan. Sayangnya Hakim Hoffman tidak memperbolehkan para juri untuk mendengar kesaksian Ramsay Clark. Di markas semua kecewa, apalagi ditemukan rekaman sebelum kerusuhan bahwa Hayden yang marah karena polisi memukuli Davis, sempat berorasi kepada massa agar menumpahkan darah dan menyerbu polisi. Akibat orasi keras dari Hayden, massa demonstran pun langsung bentrok dan dihajar habis-habisan oleh polisi. Bahkan saking kerasnya bentrokan, polisi mencopot lencana dan tanda nama di seragam mereka terlebih dahulu sebelum menghajar demonstran secara brutal. Sidang putusan dimulai, Hayden ditunjuk untuk memberikan pernyataan terakhir sebelum vonis dibacakan. Hakim Hoffman menyuruh Hayden untuk membacakan secara singkat dan cepat. Tapi tidak diduga ternyata Hayden malah membacakan daftar korban perang sebanyak 5.000 orang yang telah ditulis oleh Davis satu persatu. Hakim Hoffman sangat marah tapi tidak ada yang bisa menghentikan Hayden karena semua berdiri untuk menghormati para korban perang. Bahkan Schultz pun berdiri untuk menghormati para korban perang. Film pun berakhir dengan akhir persidangan ini. Semua yang hadir di persidangan berdiri untuk menghormati nama-nama yang disebutkan Hayden sementara Hakim Hoffman berteriak dengan murka agar sidang ditutup. 7 orang ini divonis bersalah atas kerusuhan, vonis penjara 5 tahun tapi kemudian vonis dibatalkan dan mereka bebas. Kunstler didakwa 24 kali menghina persidangan. Hakim Hoffman dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi hakim. Bobby Seale dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan polisi. Rubin menjadi pialang saham. Abby menjadi penulis buku bestseller. Dan Hayden menjadi senator sukses. Film The Trials of the Chicago 7 adalah film berdasarkan kisah nyata. Film ini masuk nominasi Oscar tahun 2020 Academy Award ke-93 untuk aktor Sacha Baron Cohen sebagai Best Supporting Actor.